Hai teman pemilih yang berada di rumah, kembali lagi dengan aku sebagai host di Ruang Pemilih episode Menguak Kesadaran Pemilih Strategi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sosialisasi yang ada di dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Nah, kali ini kita sudah ada kedatangan narasumber yaitu dari Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Bapak Mas Puri Sudrajat. Kita sambut ya. Mana pembukaannya? Apa kabar Bapak? Fine, baik. Baik ya, gimana suasana hatinya hari ini? Hatinya hari Jumat ini kan penuh berkah, penuh kesenangan dan penuh kebahagiaan. Berarti hari ini harus bahagia ya Pak ya? Harus bahagia. Tuh. Apalagi menghadapi tanggal 27 November harus selalu bahagia sebagai penyelenggara. Oh. Jadi teman-teman yang berada di rumah, kita harus selalu bahagia ya dalam menyambut Pilkada Serentak 2024 khususnya di Kabupaten Pangandaran nih Pak. Sebelum kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan yang serius nih Pak, saya pengen tahu sedang sibuk apa sih Pak di KPU nih? Kalau di KPU secara keseluruhan lagi semua divisi melakukan tahapan-tahapan yang sudah digariskan di PKPU tahapan Pilkada 2024. Baik itu divisi sosialisasi yang diampu oleh saya, divisi SDM, divisi logistik, sekarang lagi persiapan percetakan, divisi data sekarang lagi setelah penetapan DPT juga ada tahapan-tahapan lain, terus dari DPT, terus divisi teknis mempersiapkan keteknisan nanti menghadapi 27 coblosan 27 November 2024. Jadi semua yang dilakukan semua divisi baik dari ketua divisinya sampai bawah sampai yang terbawah semua sibuk menghadapi tahapan-tahapan yang runningnya sudah sangat mendekati tanggal 27 November itu. Berarti kalau di divisi Bapak sendiri sekarang lagi fokus ke sosialisasi apa ya? Sekarang fokus sosialisasi sisi lain divisi karena menyatu dengan divisi SDM. Sekarang juga tahapannya perekrutan ke PPS. Di SDM ini juga sangat krusial karena ujung tombak pelaksanaan 27 November adalah PPS. Maka kami minta ke teman-teman Badan Ad Hoc, PPK, PPS harus all out dalam perekrutan ke PPS ini. Tapi dengar-dengar Pak, divisi Bapak itu katanya divisi bagian hura-hura nih Pak, kalau pas lagi pelaksanaan pesta demokrasi seperti sekarang ya. Betul Pak? Enggak juga. Enggak. Dari sisi mana melihat hura-hura itu? Kita lihat bahwa divisi sosialisasi adalah ujung tombak partisipasi. Pelaksanaan pilkada maupun pemilu. Masyarakat bisa mengetahui pelaksanaannya pilkada pada tanggal berapa, tahapan ini tanggal berapa, dan seterusnya adalah di ujung tombaknya adalah di sosialisasi. Nah, asumsi hura-hura itu mungkin karena mereka melihat ada melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dan sebagainya, hal yang lumrah. Karena kalau piece-to-piece tidak memungkinkan dari sisi anggaran, tapi kita satukan, mengundang masyarakat banyak, jadi kelihatan meriah dan kebiar gitu. Iya, happy gitu ya, melibatkan masyarakat luas. Nah, selain itu nih Pak, apa sih peran divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia? Aduh, panjang banget ya nama divisinya di antara divisi lain ya. Nah, perannya ini dalam pilkada serentak ini apa Pak? Oke, kalau divisi saya ralat dulu, bukan Parmas, tapi Sosdiklik Parmas. Sosdiklik Parmas. Sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat. Saya uraikan satu-satu. Dan SDM sekarang disatukan dengan SDM. Sosialisasi mensosialisasikan ke masyarakat apa gunanya pilkada, apa gunanya pemilu dan sebagainya, dan mereka lewat platform apapun, bisa tatap muka, bisa lewat media sosial, media-media yang dipunyai oleh KPU. Pendidikan pemilih. Jadi masyarakat itu harus cerdas. Bukan hanya datang ke TPS, coblos selesai. Tapi dia masyarakat atau rakyat atau pemilih itu datang ada tujuannya.
ada kewajibannya bahwa kami sebagai masyarakat, sebagai warga negara, saya punya kewajiban untuk memilih pemimpin dengan proses demokrasi yang ada di Indonesia adalah dengan cara pemilu dan pilkada. Sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, menggairahkan, meningkatkan partisipasi masyarakat agar bisa ikut pesta demokrasi, pesta rakyat yang disebutkan pesta demokrasi dalam proses pemilu dan pilkada. Terus SDM, kalau SDM ya ngurusin SDM yang ada di internal KPU, baik di internal sekretariat maupun di badan ad hoc. Jadi semua kegiatan ini panjang, banyak, dan tidak ada liburnya kalau sosialisasi. Walaupun tidak ada tahapan pemilu, eh, dalam tahapan pemilu maupun dalam pilkada, komisi ini terus-menerus melakukan pendidikan pemilu. Prosesnya, caranya bagaimana, itu sesuai dengan peraturan PKPU itu jelas bahwa kita harus mencerdaskan pemilih itu dengan yang ada di kita sesuai dengan kalau memang itu dianggarkan memang sesuai dengan kalaupun tidak dianggarkan ya kita gunakan media-media yang sudah ada yang sudah biasa di masyarakat kita terjun atau diskusi-diskusi kecil tentang pendidikan mencerdaskan pemilih. Menarik sekali ya di divisi Sosdikti, Parmas, dan juga SDM, Pak. Kalau SDM itu tadi cakupannya di internal KPU maupun dari internal KPU di sekretariatnya, kemudian sekarang juga kita ada badan ad hoc juga, Pak. Nah, sekarang badan ad hoc ini sedang sibuk apa nih? Kalau badan ad hoc itu dibagi menjadi 3 bagian. Kalau 4 bagian. Pertama PPK, yang kedua PPS, kemarin Mentarli, yang ketiga adalah KPPS. PPK skupnya adalah membantu KPU di tingkatan kecamatan. PPS membantu KPU di tingkatan desa. Kalau Pantarli kemarin membantu untuk mencocok dan penelitian data pemilih yang langsung terjun ke masyarakat dan itu kerjanya masa kerjanya hanya 1 bulan itu sudah selesai sudah dilakukan dan sekarang sudah baik 100% menjadi DPT. Itu hasil dari badan ad hoc yang namanya Pantarli. Yang keempat adalah KPPS. Nah, proses rekrutan KPPS sekarang tanggal 27, nanti tanggal 28 sudah berakhir. Ini sekarang lagi direkrut. Ini domainnya KPU yang ditugaskan kepada PPS. Jadi proses pendaftarannya adalah di tingkatan PPS di tingkatan desa. Berapa yang diperlukan? Berapa setiap TPS adalah 7 orang. Nah, dari 7 orang ini, saya yakin di Pangandaran itu partisipasi untuk menjadi penyelenggara itu besar sekali. Sangat besar, karena kami sudah monitoring ke tiap desa, hanya berapa persen lagi yang belum terpenuhi dari 7 orang. Nah, dari proses-proses ini kan jelas ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Kemarin PPK sudah selesai, dinamikanya sudah pasti ada. PPS sudah selesai, Pantarli sudah selesai, sekarang KPPS yang notabene di divisi SDM itu perekrutan yang terbesar, yaitu adalah KPPS. Jumlah dari jumlah TPS dikali 7. Nah, kita tahu kalau dihitung itu hampir 4 ribuan orang yang akan direkrut kita. Kabupaten Banten. Ditambah lagi nanti ada petugas ketertiban TPS, 2 orang per TPS. Jadi semakin banyak SDM yang harus kita rekrut sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan, dan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita lakukan untuk pelaksanaan coblosan dan penghitungan di TPS ya tanggal 27 November 2020. Kalau untuk masa kerja KPPS tuh? 1 bulan. 1 bulan. Jadi kalau kita lihat dari sisi masa kerja, kalau PPK itu 8 bulan, PPS juga 8 bulan, Pantarli 1 bulan sudah selesai. Nah, sekarang KPPS 1 bulan. Dengan kita lihat, kita juga teman-teman pemilih juga harus tahu berapa sih honornya KPPS gitu. Ini juga harus terbuka, harus tahu mereka
mau menjadi pengabdi negara sebagai penyelenggara Abdi negara nih. abdi negara walaupun hanya 1 bulan disebut abdi negara. Iya, Ketua KPPS-nya itu diberi honor 900. 900. Anggotanya 850.000 dan tenaga atau petugas ketertiban KPPS itu 650.000. Nah, maka itu timbul pertanyaan, kenapa sih honornya itu kok berbeda dengan KPPS pada pemilu berkurang? Karena hitungan negara mungkin dari sisi kuantitas pekerjaan. Kalau kemarin di pemilu kuantitas pekerjaannya itu begitu padat. Hitungan dari sisi pekerjaannya itu kemarin itu melakukan pekerjaan dari 5 jenis surat suara, kalau sekarang hanya 2 jenis surat suara, yaitu pilihan gubernur dan pilihan Cuma 2 ya. Dari segi tugas juga kan lebih ringan ya. lebih ringan. Kalau dihitung itu tidak ada dinamika yang krusial di TPS itu, asar atau jam 5-an itu udah selesai. Bisa digeser lagi hasilnya ke PPK. Kalau melihat pemilu kemarin kan banyak nih Pak KPPS itu kan begadang sampai pagi gitu ya. Banyak sekali video-video lucu juga Ya. mengenai pelaksanaan pemungutan suaranya seperti apa. Kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan ketika melakukan pemungutan suara, penghitungan suara, menginput ke apa tuh yang pas besar itu apa namanya? Plano. Ke Ceplano ya. Ceplano. Ya, itu kan banyak yang sampai tengah malam sampai subuh pun ada ya. Ya. Nah, itu tuh nggak akan terjadi ya Pak kalau sekarang? Paling cuman sampai asar. Kalau kemarin dinamikanya sudah pasti sangat di media-media yang sudah tersebar itu memang ada yang sampai malam, sampai subuh dan sebagainya. Karena memang harus teliti. Mengisi dalam berita acara yang ada setiap petugas KPPS maupun yang akan diberikan ke saksi maupun yang akan kita cantumkan di caplangan tersebut, termasuk di dalam masukkan ke sistem yang dinamakan aplikasi itu sistem aplikasi rekapitulasi suara. Itu kan harus teliti. Dari 5 jenis suara, yaitu presiden, DPR RI, DPD RI, terus DPRD provinsi dan kabupaten, kan 5 jenis suara. Itu kan harus berurutan dan harus satu-satu memasukkan itu, menghitungnya satu-satu. Hal yang lumrah. Waktunya sangat menyita waktu sampai pagi. Dan itu kami atas nama KPU, pimpinan KPU, berterima kasih pada tugas KPPS pemilu 2024. Alhamdulillah Pangandaran tidak ada yang sakit yang berkelanjutan, mungkin hanya 1-2 orang yang tenaga ketertiban yang meninggal karena ada pembawaan penyakit. Dan itu pun sudah diselesaikan secara administrasi dan disampaikan oleh kita. Nah, dibandingkan dengan pilkada besok pada tanggal 27, jenis surat suara itu yang akan dihitung hanya 2. Hanya melihat dan berita acaranya pun sederhana, tidak serumit kemarin di pemilu 2024. Itu harus dihitung per calon dan sebagainya. Ini kan hanya calonnya hanya 1, cara menghitungnya di kertas suaranya juga lebih kecil lah sebagainya. Jadi hitungan kasar kami, karena kami belum melakukan simulasi dari awal sampai akhir, hitungan kasar kami ya jam 5 kalau memang tidak ada dinamika di lapangan yang krusial ya jam 5 lah sudah selesai, sudah nggak sampai bermalam-malam gitu. Berarti kalau dari segi pekerjaan lebih ringan karena kuantitasnya juga lebih sedikit. Oke Pak, kita balik lagi ke pembahasan sosialisasi ya Pak. Oke. KPU ini sudah melakukan sosialisasi kemana aja Pak? Nah, kalau ditanya KPU itu sudah melakukan sosialisasi kemana aja, harus digarisbawahi bahwa yang namanya sosialisasi itu ada berbagai metode. Ada yang langsung, face-to-face, tatap muka, ada yang tidak face-to-face atau tatap muka, yaitu lewat media-media. Media-media itu bisa media sosial yang dimiliki oleh KPI ataupun media-media berita yang selalu standby untuk melihat berita-berita kita. Jadi dari awal tahapan pilkada 2024 KPU sudah melakukan sosialisasi, yaitu bisa yang ada yang langsung bertemu dengan
para pemilih dengan para pihak dan sebagainya, ada yang lewat media-media yang tadi disebutkan. Harus diketahui ya, bahwa di Jawa Barat ada survei, salah satu lembaga survei nasional itu menyurvei bahwa di Pangandaran itu masyarakat sudah tahu nggak akan ada pelaksanaan pilkada, baik itu pilkada gubernur dan bupati. Ternyata di survei itu 100% tahu. Dari mana mereka tahu? Yaitu tadi yang kami lakukan. Bisa lewat media-media yang kami miliki, bisa tatap muka yang dilangsungkan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, juga dengan berita-berita yang disebarkan oleh kita. Berarti termasuknya berhasil ya Pak? Dia berhasil kan dari ini kan hanya survei awal. Survei awal tahu nggak bahwa besok tanggal 27 di Pangandaran itu ada pilkada? Tahu. Baru hanya sebatas tahu itu. Nah, makanya nanti ada semacam metode-metode atau kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan untuk bisa mempertahankan bahwa orang itu sudah tahu, setelah tahu digiring agar pas tanggal 27 mau datang ke TPS. Oke, betul ya. Tadi kan Pak, kita sudah gencar melakukan sosialisasi lewat media-media berita maupun media-media yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pangandaran ya Pak. Kan di Pangandaran ini ada beberapa daerah yang memang aksesnya belum terjangkau oleh internet yang bagus ya Pak. Nah, bagaimana sih Pak strategi Bapak nih selaku Ketua Divisi Sosialisasi nih agar semua masyarakat ini bisa dapat informasi seputar pilkada? Oke, tadi ada beberapa daerah yang memang betul bahwa di Pangandaran itu masih ada daerah yang blank spot, yang dari sisi sinyal internetnya itu tidak stabil, bahkan tidak ada sama sekali. KPU RI sudah melakukan kebijakan-kebijakan agar tidak terjadinya blank spot. Salah satunya adalah sebelum masuk ke masalah sosialisasi. Karena kenapa internet itu menjadi sebuah keperluan mendasar bagi perhelatan pilkada ini? Pertama, bahwa besok itu di coblosan di tanggal 27 November itu menggunakan aplikasi Sirekap. Hasilnya itu harus masuk di aplikasi. Kalau tidak ada sinyal kan mandek. Nah, maka ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh KPU bagaimana supaya daerah tersebut tidak blank spot. Nah, lari ke persoalan sosialisasi, bagaimana nih KPU akan melakukan sebuah inovasi agar teman-teman atau pemilih yang di daerah blank spot itu bisa mendapatkan informasi secara utuh dan betul. Yang pertama yang akan dilakukan, salah satunya adalah dengan sosialisasi tatap muka di daerah tersebut. Karena di situ blank spot, kemungkinan besar tidak pernah melihat media yang kita miliki. Yang kedua, tidak pernah mendengar dari sisi manapun dia tahu bahwa perhelatan pilkada ini akan dilangsungkan di Pangandaran. Maka kami ada kebijakan yang harus langsung dilaksanakan. Di sana bisa berbasis pemilih masyarakat yang di situ ada kegiatan-kegiatan pengajian atau olahraga atau pemuda dan sebagainya, atau basis-basis yang lain. Yang penting dari sisi itu dalam jangka waktu kurang dari 2 bulan ini kami akan langsung terjun. Nah, ini sudah dipetakan oleh kita, oleh kami sudah dipetakan bahwa daerah mana nih yang sekiranya dari sisi barometer daerah mana yang rendah partisipasi, kan berangkatnya dari pemilu 2024. Itu sudah kelihatan desa mana yang partisipasinya rendah, desa mana yang tinggi dan sebagainya. Itu nanti ada inovasi yang buat kita lakukan agar mereka mendapatkan informasi tentang kepemiluan, tentang pilkada ini bisa tersampaikan dengan utuh dan Kalau untuk di Kabupaten Pangandaran sendiri Pak, tingkat partisipasi masyarakatnya dalam pelaksanaan pemilu itu berapa persen? Kalau pemilu 2024 itu 82,44%. Kalau di pilkada kemarin di 2020 83,33%.
Nah, ya dari sisi peningkatan partisipasi memang kalau di Pilkada 2020 itu Pangandaran tertinggi sejauh Barat. Padahal itu khawatir. Zaman itu kan zaman COVID, dibatasi dari sisi apapun. Dari sisi kita ketemu masyarakat, ketemu dengan pemilih, dan bagaimana kita bisa mensuarakan hanya plafon atau media yang kita miliki saja lebih digencarkan. Tapi alhamdulillah dari sisi itu kita termasuk tertinggi di Jawa Barat, yaitu 83,33%. Semua ini adalah kerja-kerja semua KPU, masyarakat, kerjasamanya, komunikasinya, dan kooperasinya. Termasuk pada LKP yang selalu memberikan informasi tentang kepemiluan kepada masyarakat langsung. Nah, untuk target pilkada yang tahun sekarang, Pak, kira-kira berapa, Pak? Kalau target kita itu 84%. Tetapi kan biasanya secara nasional ditargetkan, kalau kita nasional sekarang ditargetkan masih di angka kisaran 77%. Yang minimal kalau khusus Pangandaran itu mempertahankan di Pilkada 2020. Tapi kalau masih mempertahankan kan tidak ada peningkatan, makanya kami target 84-an lah. Karena ada beberapa daerah yang masih yang tadi sudah dipetakan itu. Dari 10 kecamatan ini yang rendah partisipasi itu 2 kecamatan, Mangunjaya dan Padahela. Dan sudah dipetakan kenapa itu rendah, kenapa partisipasinya datang ke TPS itu rendah. Ternyata salah satu sumbernya adalah masyarakatnya itu bekerja di luar kota dan masih menjadi tercatat DPT di Pangandaran. Nah, itu kan salah satu sebuah kendala. Tapi dipetakan bagaimana supaya besok di 2 kecamatan ini bisa dari sisi partisipasinya lebih ditingkatkan kembali atau minimal seimbang dengan kecamatan-kecamatan. Dan yang tertinggi dari sejak perhelatan pilkada maupun pemilu di Pangandaran yang masih tertinggi masih dipegang oleh Kecamatan Julang. Di antara kisaran 85-86% setiap perhelatan pemilu itu masih kisaran itu partisipasi. Kira-kira apa tuh, Pak, yang membuat tingkat partisipasi di Kecamatan Julang itu tinggi dibandingkan yang lain, Pak? Dari sisi kesadaran masyarakat bahwa memilih pemimpin itu wajib, perlu. Makanya tadi divisi yang diampu oleh saya itu ada divisi pendidikan pemilih tadi, agar masyarakat itu paham bahwa tujuannya ke TPS itu bukan hanya sebatas nyoblos dan sebagainya. Ada sisi kewajiban sebagai masyarakat, sebagai warga negara, yaitu memilih pemimpin. Bahwa memilih pemimpin di Indonesia prosesnya adalah dengan cara pemilu. Dan di Julang ini sudah paham ke arah sana. Tinggal ditingkatkan kembali dari sisi orang yang kadang-kadang hanya sifatnya hanya kondisional kalau di Julang itu. Kenapa nggak datang? Mungkin pas hari hanya sakit atau apa, dan itu masih bukan menjadi kendala. Itu maka sunatullah karena orang tidak direncanakan karena sakit kan gitu. Oke. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini, apakah KPU pernah bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu? Ya, karena dari sisi kita tidak egoistik ya, bahwa partisipasi tinggi itu di Pangandaran itu karena kinerja KPU dan sebagainya. Enggak seperti itu juga. Tanpa ada komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan lembaga lain, partisipasi itu nggak mungkin bisa tinggi. Nah, apa yang bisa dilaksanakan oleh KPU untuk bisa meningkatkan itu dengan cara kerjasama? Pertama, bahwa segmen pemilih itu kan menjadi ada beberapa segmen. Yang pertama yaitu pemula, yang kedua pemuda, masyarakat umum, perempuan, dan seterusnya. Yang akan kita lakukan, pemula kita akan kerjasama dengan pihak-pihak lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan yang ada di pondok pesantren.
kita akan lakukan kerjasama. Bentuknya bagaimana? Ya nanti kita bicarakan dengan pihak lembaga tersebut. Bisa saja dengan piece to piece datang, bisa saja dengan kami datang pada pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah tersebut atau di pesantren tersebut. Contoh, pesantren tersebut akan mengadakan kegiatan pengajian rutin, kami datang dengan membuat sebuah kegiatan yang biar teman-teman itu paham, atau masyarakat atau santri itu atau pemula itu paham apa ya tentang kepemiluan dan sebagainya. Atau dengan lembaga-lembaga kampus. Kebetulan di Pangandaran itu ada beberapa kampus yang termasuk pemilih pemudanya besar, mahasiswanya besar, yaitu UNPAD dan PSDKU UNPAD dan seperti. Kami sudah lakukan kerjasama. Bisa kontinuitas kerjasamanya dengan bekerja sama, sharing diskusi dengan teman-teman BEM, dengan teman-teman mahasiswa, ataupun kita piece to piece dengan melakukan sosialisasi. Selanjutnya ada kegiatan yang mungkin nanti dengan momen-momen tertentu. Contoh, besok di hari tanggal 22 hari santri. Kita akan berkunjung ke pesantren. Salah satunya datang pesantren menonton bareng film yang dirilis oleh KPURI. Itu pada tanggal 20. Itu kan salah satu daya tarik kepada masyarakat agar proses demokrasi ini berjalan dan endingnya adalah partisipasi meningkat. Momen tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, kita datang ke kampus. Kita datang ke tempat-tempat pemuda, bisa kampus, bisa sekolah dan sebagainya. Kita juga sama mengadain seperti itu. Atau nanti juga karena ini menyatu dengan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, ada yang disarikan dengan pihak KPU provinsi, yaitu dengan kegiatan lomba stand up. Itu kan teman-teman yang suka berbicara di depan kamera atau di depan umum kan bisa ikut terlibat, dan nanti temanya juga ditentukan oleh kita tentang kepemiluan dan demokrasi yang dari tadi kan kita sudah berbicara tentang pemilih pemula ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya mengenai dengan kaum marginal, seperti kaum perempuan, kemudian kaum difabel. Gimana sih cara KPU ini agar kaum marginal tersebut bisa ikut andil gitu dalam partisipasi pilkada 2024? Oke, kaum marginal itu atau kaum yang terpinggirkan biasanya. Bisa disabilitas, bisa tempat-tempat seperti komunitas-komunitas nelayan yang aksesibilitasnya dari sisi informasinya terbatas. Kita akan lakukan treatment atau inovasi yang dilakukan agar mereka mendapatkan informasi yang utuh tentang pemiluan. Contoh disabilitas, kami mengundang lembaga-lembaga atau organisasi yang menaungi disabilitas. Apa nih yang kira-kira bisa kami ketemu dengan para kaum disabilitas, kami akan menginformasikan dan sebagainya. Nah, itu sudah dilakukan oleh kita. Besok pelaksanaan juga tidak waktu dekat kita akan lakukan sosialisasi ke kaum disabilitas. Yang kedua ke perempuan. Kalau perempuan sudah jelas, banyak organisasi perempuan di Pangandaran ini yang membawai perempuan, dan kita akan kerjasamakan. Bisa juga sosialisasi dilaksanakan langsung sekaligus dengan mereka ataupun dengan kegiatan-kegiatan lain yang bisa menarik mereka itu mau yang tujuannya itu adalah endingnya itu titik klimaknya adalah agar mereka itu paham tentang pemilihan. Di KPU sekarang khususnya di divisi sosialisasi ini, Bapak akan melakukan kegiatan apa ya? Kapan waktunya? Di sekarang waktu dekat. Yaitu memaksimalkan waktu 2000, ada waktu kurang lebih 2 bulan ini menjelang tanggal 27 November 2002 ini. Rentang waktu 2 bulan itu nggak panjang. Divisi ini, apalagi sekarang
divisi sosialisasi Parmas ini ada tahapan kampanye. Tahapan-tahapan kampanye dari sisi pendaftaran dan sebagainya, rentang waktunya bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, dari rentang waktu 20 menit kita akan maksimalkan agar dalam pelaksanaan sosialisasi itu bisa kena semuanya dari beberapa segmen yang tadi disebutkan, pemula, pemuda, masyarakat umum, disabilitas, dan semuanya itu dimaksimalkan dari 2 bulan ini. Nah, kita tahu bahwa Pangandaran ini pengalaman kepedulian selalu tinggi dari partisipasi pemilih. Tetapi dari sisi partisipasi pemilih secara kuantitas itu disebut tinggi, tapi secara kualitas itu masih rendah. Di mana barometer kualitas itu masih rendah? Nah, 2 barometer kualitas itu dari sisi di TPS-nya. Surat suaranya itu disebut kualitas itu kalau surat suaranya itu tidak salah coblos dan sebagainya, itu kan dari sisi kualitas. Yang kedua, dari sisi orang datang ke TPS tujuannya apa? Nah, ini menurut survei yang berkembang itu kan masih rendah karena datang karena persoalan A, B, C, dan seterusnya. Bukan karena kewajiban kita sebagai pemilih datang ke TPS karena ingin memilih pemimpin. Ini adalah kewajiban kita memberikan edukasi, memberikan pendidikan terhadap mereka. Baik tadi yang kualitas dari sisi meminimalisir suara-suara yang tidak sah itu. Ini yang kedua adalah kesadaran masyarakat, kesadaran pemilih datang ke TPS itu karena kesadaran sendiri. Oke, berarti kalau dari segi tingkat kualitasnya pun masih rendah ya, Pak? Berarti masih belum mengembirakan. Ya, berarti ini tugas Bapak ya? Tugas kami, bukan hanya saya pribadi, tugas semua lembaga lah, termasuk untuk menyesuaikan ini kan semua harus ikut sama. Terlibat ya, oke. Nih Pak, kan KPU ini suka banyak misinformasi ya dari masyarakat kalau KPU ini gencar-gencar melakukan sosialisasi itu ketika mendekati hari pemungutan suara gitu, atau ketika tahapan pemilu atau pilkada dimulai. Itu gimana Pak untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap yang seperti itu Pak? Sebenarnya sosialisasi itu bukan hanya mendekati hari ada tahapan pilkada. Setiap hari pun kita akan mensosialisasikan. Cuma metodenya itu memang berbeda-beda. Ada yang langsung, ada yang lewat media sosial, ada yang lewat media berita dan sebagainya. Nah, dari semua yang kita lakukan, ya kita harus menjelaskan kepada masyarakat. Kenapa kita waktu mendekati hari coblosan baru gencar dan sebagainya. Mungkin juga harus dilihat dari sisi anggaran. Kalau tidak ada tahapan, mungkin anggarannya sedikit, ya hanya sebatas kita ketemu dengan diskusi kecil dan sebagainya, atau hanya lewat media sosial, ataupun tidak ada anggaran, tetap kami sebagai kewajiban sebagai penyelenggara pemilu memberikan edukasi kepada mereka, kepada pemilih, kepada masyarakat. Nah, karena ada tahapan, secara otomatis itu ada anggaran. Maka kita kelola anggarannya semaksimal mungkin. Walaupun dari sisi anggaran yang tidak maksimal, tapi kita akan mengoptimalkan semua anggaran yang ada di KPU, khususnya di divisi sosialisasi, agar semua bisa dapat informasi tentang kepemiluan. Oke, berarti KPU ini tidak hanya ketika tahapan dimulai aja ya Pak ya, berarti. Oke. Terakhir Pak. Harapan Bapak nih terkait pelaksanaan pilkada 2024 nih Pak, apa harapan Bapak untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Pangandaran? Harapannya sederhana, secara pribadi atau secara kelembagaan sederhana. Pertama, sukseskan pilkada 2024, pilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat dan pilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pangandaran dengan data pada tanggal hari Rabu tanggal 27 November 2024. Yang kedua, datang ke TPS dengan hati nurani, bukan karena ada paksaan, bukan karena ada ingin. Harus diingat bahwa datang ke TPS tujuannya adalah untuk memilih pemimpin.
baik pemimpin di tingkatan provinsi itu Jawa Barat atau gubernur, yang kedua pemimpin di tingkat kabupaten yaitu bupati. Jadi dengan dua harapan ini mudah-mudahan pelaksanaan Pilkada 2024 ini berjalan sukses, partisipasi tinggi baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas dan tanpa ada ekses apapun. Dan yang terakhir harapannya adalah semua masyarakat siapapun yang menjadi pemimpin itulah pemimpin kita dengan proses demokrasi yang kita lakukan pada tanggal 27. Betul. Jadi kita harus memilih sesuai dengan hati ya Pak, jangan tekanan dari pihak lain. Kemudian kita juga harus sadar ya Pak akan adanya Pilkada serentak 2024 ini. Pelaksananya kapan Pak? Hari Rabu ya? Hari Rabu tanggal 27 November 2024. Nah, teman pemilih semua yang ada di rumah, jangan lupa nanti hari Rabu tanggal 27 November 2024 kita akan melaksanakan hari pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat dan juga bupati dan wakil bupati Pangandaran ya Pak. Nah, Bapak terima kasih banyak Oke, sama-sama. untuk podcast Ruang Pemilih pada hari ini ya. Untuk teman pemilih semua yang berada di rumah, ikuti terus informasi-informasi seputar Pilkada 2024 ini dari media sosial KPU Kabupaten Pangandaran, bisa dari Instagram, bisa dari X, bisa dari Facebook, TikTok maupun juga kanal YouTube resmi KPU Kabupaten Pangandaran. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.